Yang kedua, kadang-kadang statement Pak Haji itu tidak masuk akal. Betul. Kita yang umum apa benar? Nah, kalau istilah bahasa Pak Haji, walaupun ilmunya tidak masuk akal, yang penting masuk ke rekening. Nah, begitu saya buka kitab usul fikih. Usul fikih itu kan kitabnya banyak. Ada kitab Warokot, kitab Lataiful Isaro, ada kitab Ghoyatul Usul, ada kitab Jam'ul Jawami, ada kitab Al-Mustasfa, dan masih banyak yang lain. Welcome to my channel, Zafar Tomuday. Itu saya buka surat An-Nahl ayat 97, menemukan ayat tersebut. Oh, ini yang menjadi dalilnya Pak Haji. Makanya Pak Haji pasti. Nah, dari sana saya kan tambah, wah, berarti Pak Haji ini walaupun kadang-kadang sering humor, bahasanya nyeleneh gitu ya, gitu. Bahasanya atau tidak masuk akal, tapi ternyata sumbernya dari Al-Qur'an. Bahasa pastinya itu bukan asal-asalan, bukan. Iya. Langsung dari Al-Quran, surat An-Nahl ayat 97, kepala. Siapa orang yang mampu melaksanakan ibadah ekstrim, saya jamin pasti penghasilannya miliar per bulan. Ternyata Pak Haji ini walaupun bahasanya nyeleneh, tapi tidak lepas sumbernya dari Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang statement Pak Haji itu tidak masuk akal. Betul. Kita yang umum apa benar? Nah, kalau istilah bahasa Pak Haji, walaupun ilmunya tidak masuk akal, yang penting masuk ke rekening. Nah, begitu saya buka kitab usul fikih. Usul fikih itu kan kitabnya banyak. Ada kitab Warokot, kitab Lataiful Isaro, ada kitab Ghoyatul Usul, ada kitab Jam'ul Jawami, ada kitab Al-Mustasfa, dan masih banyak yang lain. Saya menemukan di dalam bab hukum. Bab hukum. Ternyata para ulama membagi hukum itu ada dua. Satu, ada yang disebut dengan hukum ta'abudi. Hukum yang dibuat Allah tapi tidak masuk akal. Di kitab tersebut ada di rokaat sholat di subuh. Contohnya seperti bilangan rokaat subuh. Secara manusiawi atau menurut akal, seharusnya deh sholat subuh itu bukan 2 rakaat. Iya, lebih banyak karena orang sudah istirahat, udah segar lah ya. Menurut akal deh. Jadi menurut akal seharusnya Allah itu mewajibkan sholat subuh itu 4 rakaat, bahkan harus 10 rakaat seharusnya gitu. Karena orang sudah istirahat, bangun sudah segar. Tapi kenapa cuma 2 rakaat? Kan itu nggak masuk akal. Nah, itu. Ketika ada hukum yang tidak masuk akal, menurut ilmu usul fikih itu disebut namanya hukum ta'abudi. Nah, yang kedua ada hukum mu'alal. Mu'alal itu hukum yang masuk akal. Mana seperti ini, mohon maaf, seperti kenapa Allah mengharamkan seperti zina atau minum-minuman keras. Ini masuk akal sekali. Alasannya, kalau Allah mengharamkan, kalau di dalam Al-Quran, innamal khomru wal maisir wal ansab wal azlam rinsun min amalis syaiton. Itu ayat Al-Quran. Tapi kalau kita kaji masuk akalnya, kenapa Allah mengharamkan kepada umat manusia khomer atau minum-minuman keras? Jadi sangat masuk akal. Litah mirihi al-akla, karena minuman keras itu bisa menutupi akal sehat kita. Kan itu masuk akal ya, logis ya. Logis gitu. Rusak saraf ya. Iya, betul. Nah, bahkan ini ada kaitannya dengan ML penuh nih. ML nih. Iya. Ini tadi kita bahas ibadah ekstrim sama hukum yang tidak masuk akal dan akalnya aja. Gitu. Ini masalah ML ini kan Pak Haji sering nyinggung tuh. Bahkan sampai lu ML ya, pengen utang lunas, bisa nggak lu ML 3 kali atau 4 kali? Ini saya tambahkan dulu ya, tambahkan dulu. Jadi Pak Haji itu memastikan kepada tamu-tamunya RDAY yang mampu melaksanakan ibadah ekstrim atau sodakoh ekstrim dengan jaminan pasti. Bahasa pasti Pak Haji itu tidak sembarangan. Ada dalilnya, yaitu surat An-Nahl ayat 97.
Itu kali bunyinya man amila sholihan min dzakarin au untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu. Maka kata Allah, kami akan memberikan kehidupan. Bahasanya kehidupan. Kehidupannya. Kehidupan, bukan pahala, bukan. Ini bahasa kehidupan. Kepada orang yang ibadah ekstrim, hayatan thayyibah, dengan kehidupan thayyibah itu yang bagus. Itu artinya yang bagus itu beda dari yang lain. Betul. Kalau pamannya tadinya cuma penghasilannya 10-20 juta, setelahnya ibadah ekstrim jadi miliaran, kan berarti itu hayatan thayyibah, jaminan dari Allah. Dan itu sering disampaikan oleh Pak Haji. Terus yang kedua, di dalam surat Al-Anbiya ayat 105, walaqad katabna fi zaburi anal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Allah telah menggariskan, itu bahkan tercatat dalam kitab Zabur, anal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi dan seisinya Allah wariskan buat orang-orang yang mampu melaksanakan amal soleh. Dengan kata lain, ibadah ekstrim. Makanya wajar kalau tamu-tamu RDAY ada yang sudah ratusan miliar, puluhan miliar, karena mereka sebagai pahala dan jaminan dari Allah yang disampaikan lewat Pak Haji. Gitu. Makanya luar biasa itu Pak Haji, luar biasa. Sekali, ya. Bahasa pastinya itu nggak sembrono, itu nggak sembrono. Itu ada Al-Qur'annya, itu ada Al-Qur'annya. Iya. Terus tadi apa? Ibadah ekstrim, masalah sedekah ekstrim ya. Sedekah ekstrim. Ya. Kalau nggak mampu ibadah ekstrim, sedekah ekstrim. Itu banyak sekali ayatnya. Sedekah ekstrim itu. Bahkan saya di dalam surat, mohon maaf saya lupa lagi, tapi saya masih ingat ayatnya. Gitu, ayatnya wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Pak Haji sering kepada tamu-tamunya, ayo paksain sedekah. Paksain. Itu Pak Haji itu ada ayatnya. Apa ayatnya? Wa man qudira, siapa orang yang posisi hidupnya sekarang lagi dalam keadaan kesempitan, lagi sempit, disuruh sedekah, ceper lah. Suruh sedekah. Kan nggak logis nih, nggak logis. Ya, itu sebetulnya bukan perintah Pak Haji saja, itu perintah Allah. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Siapa orang yang saat ini posisi hidupnya lagi sulit, tarafnya lagi di bawah, falyunfiq mimma, memaksakan berinfak apa yang sudah dia terima atau sekarang lagi ada, atau mau ngutang atau gimana. Bahkan kalau menurut saya sering simak nih Pak Haji, kan sering tamu nanya nih, mohon maaf nih kita potong. Pak Haji, saya mau sedekah gimana? Saya lagi sulit, lagi gini. Nah, Pak Haji sampai begini, lu makan berapa kali? 3 kali. Lu ngerokok nggak? Ngerokok Pak Haji. Ya udah, lu makan sekali, lu jangan ngerokok. Sisanya lu sedekahin. Nah, sampai segitunya coba betul, memaksa tamu untuk bersedekah. Betul. Ternyata memang ini dalilnya. Ada Al-Qur'annya itu. Iya. Jadi statement Pak Haji itu gitu, melatih tamu-tamunya itu yang tadinya pelit supaya jadi dermawan. Betul. Kan dengan latihan bisa yang tadinya terpaksa jadi terbiasa. Kalau masalah melatih ikhlas, keyakinan juga. Melatih keyakinan juga. Kalau masalah ikhlas kan nanti belakangan. Nah, karena silap aja di sini sedekah nggak perlu ikhlas. Kalau udah terkabul juga nanti ikhlas sendiri. Ya betul juga sih ya. Kadang-kadang kita dulu mungkin sebelum kita mengenal RDAY, sebelum kita kena masalah, kayaknya sedekah 100.000 aja berat gitu ya. Makanya di sini Pak Haji dipaksa. Ternyata memang ya ketika kita sudah berhasil, ya akhirnya ikhlas itu akan mengikuti sendiri gitu. Keyakinan akan bertambah kan. Kita selama ini mungkin, mohon maaf ya Gus ya, kita yakin bahwa sedekah itu nanti Allah ganti gini-gini. Kita cuma tahu doang, dalilnya ada gitu kan. Hadisnya ada, tapi kita nggak melaksanakan gitu kan. Cuma sebatas itu aja. Iya, oke, monggo lanjut Gus. Jangan lupa like, comment,
dan subscribe. Ayo Bapak Ibu.